Assalamualaikum. Halo guys, di video ini saya akan berbagi pengalaman guys tentang usaha saya di bidang es kelapa muda. Bagi teman-teman yang ingin membuka atau yang baru merintis es kelapa muda, saya akan beri tips and triknya ya guys. Langsung aja guys. Pertama-tama usahakan teman-teman bisa memilah-milih kelapa dulu guys. Berikut tips and triknya ya guys, cara memilih kelapa. Soalnya pelanggan itu kemauannya suka beda-beda guys. Pengen yang cengkir nggak ada kelapanya, atau yang masih ingus gitu, yang lendir, atau yang muda gitu. Yang muda tuh yang full isi kelapa tapi kelapanya masih empuk gitu. Ada juga yang full agak banyak kelapanya gitu, yang tebal lah kelapanya. Kalau di sini disebutnya tuh yang setengah tua lah. Nah, berikut cara memilihnya ya guys. Oh ya, ini bagian-bagian kelapa ya guys. Kalau di sini manggaran namanya ini. Ini manggaran. Ini pangkal ya guys. Oh iya, kelapa itu pertama tumbuhnya tuh dari ujung ininya dulu guys. Dari ujung ininya dulu tumbuh ke daging kelapanya, baru ke sini guys. Kalau misalnya ininya tebal gitu ya, dipastikan ke sininya agak menipis. Kalau yang lendir tuh biasanya lendir isinya sepotong doang guys. Kalau yang pengen yang ingus itu isinya cuma sepotong doang. Kesininya ingus, kesininya tipis banget lah, hampir nggak ada kelapanya gitu. Kalau yang full itu yang sedang ya, sedang. Kalau yang sedang itu full isi daging kelapa tapi kelapanya tuh lembut gitu, masih empuk. Kalau yang full kelapanya yang agak tebal gitu kan ya, yang agak keras sedikit lah. Nah, kalau misalnya kalian mau memilih kelapa itu, kalau yang expert ya, kalau udah yang ahli itu biasanya cuma dilihat dari serat-serat ininya aja guys. Cuma dilihat dari serat-seratnya ininya aja udah bisa membedakan kalau ini kelapanya ini yang ingus nih. Kalau ini yang agak tebal ini. Nih. Serat-seratnya nampak banget ya guys, kelihatan. Kalau ini masih mulus lah, kalau masih mulus. Tapi kalau ya untuk pemula biasanya ditepuk-tepuk ini guys. Kalau ditepuk ini bergetar ya, berarti itu masih muda guys. Semakin bergetar semakin muda, patokannya itu aja. Kalau yang udah nggak bergetar kayak ini, udah isi kelapa itu nggak bergetar guys. Kalau ini masih bergetar, dari suaranya juga beda ya guys. Kalau ini kalau nggak ada kelapanya itu nyaring lah. Kalau yang udah ada kelapanya itu agak bunyinya ngebas lah gitu. Nah, usahakan kelapa jangan sampai copot dari manggaran ininya ya guys. Yang pertama bisa lebih awet. Yang kedua, kalau misalnya kelapanya itu separuh isinya itu bisa jadi ada kelapanya lagi guys, soalnya dia masih menyedot nutrisi dari manggaran ini, batang ininya. Oh iya, bisa juga kalian kalau cara milih kelapa itu, kalau yang udah dikupas tuh bisa ini guys, dilihat dari bawahnya. Biasanya kalau kelapa yang udah ada isinya atau full itu seratnya ini kayak gini guys, kasar ya, serat bawahnya ini sama kasar. Nah, ini agak sedang nih guys, tuh halus. Kalau diusap gini tuh halus, semakin halus semakin muda berarti dia guys. Nah, berikut cara memilah-milih kelapa ya guys. Selanjutnya kita bahas cara ngupas kelapa biar kayak gini guys. Jadi itu tampilannya rapi gitu guys, displaynya tuh rapi, jadi memikat daya beli masyarakat lah, daya beli pembeli. Nah, oh ya, ini kenalin dulu guys, mitra saya guys, Bapak Dian alias Boe. Bapak Dian, coba gimana caranya mengupas kelapa? Nah, sekarang cara ngupas kelapa ya guys, biar rapi. Pertama pangkalnya dulu ya guys. Pertama pangkalnya dulu yang dipotong tuh, pangkal sama ujungnya dulu guys. Pangkal sama ujungnya.
usahakan rata ya, biar nanti kalau misalnya ada yang makan di tempat tuh tinggal dibuka atasnya aja, baru sudut atasnya guys. Tuh, jadi rapi ya guys. Soalnya kita dibukanya itu kan biasanya ada yang dibelah dua gitu ya guys. Kalau kita tuh dari atasnya guys. Tuh, rapi kan guys. Oh iya guys, selain kelapa biasa ada juga kelapa hijau cepat merah guys. Kelapa hijau asli ya, cepat merah tuh biasanya disebut CM atau enggak kelapa wulung ya, atau juga bisa disebut kelapa obat. Yang ininya merah nih guys. Nah, ini biasanya lebih tinggi harganya guys dijualnya, soalnya resikonya pun tinggi ya guys. Ini 3-4 hari udah memudar guys merahnya. Merah ininya memudar, karena kan kalau kelapa merah ini biasanya muda banget, nggak ada kelapanya, cuma airnya doang rata-rata kalau kelapa ini. Soalnya makin muda makin bagus katanya khasiatnya. Terus cuma bisa bertahan sampai 4-5 hari guys. 5 hari itu udah berpudar ya, ininya jadi putih gitu, jadi kelapa biasa aja gitu, kayak kelapa biasa. Terus agak cepat membusuk lah, cepat hitam, itu udah nggak layak jual. Makanya harganya bisa 3 kali lipat dari modal guys. Soalnya ya resikonya juga lebih tinggi. Usahakan jangan sampai copot dari manggarannya ya guys, biar bisa lebih awet. Terus kalau misalnya baru pemula lah, lapak baru jualan itu ya usahakan sedikit-sedikit aja guys, sedikit aja stoknya gitu, jangan dulu banyak-banyak. Soalnya ya itu resikonya tinggi juga kan. Ya minimal adalah 10 biji gitu kita sediain gitu kan. Ya nantinya kalau misalnya udah tahu di lapak kita ada kelapa hijau, biasanya nanti mereka itu nyari gitu. Soalnya kalau buat obat biasanya dicari. Nah, kita balik lagi ke kelapa biasa ya guys. Untuk usaha yang baru merintis, usahakan minta kelapanya yang fresh ya guys. Kelapanya yang baru metik lah, minimal 1 harian gitu udah dikirim gitu kan. Cara membedakannya dari manggarannya aja guys. Manggarannya itu masih hijau lah, masih mulus. Ini yang baru guys. Kalau udah 3-4 harian itu udah mulai menghitam guys manggarannya. Nah kayak gini nih guys, udah menghitam walaupun masih nempel dari manggarannya ya. Usahakan kalian minta barang yang fresh. Oh iya, salah satu faktor penting juga itu supplier kelapa guys. Cari supplier kelapa yang amanah ya guys, yang komitmen lah, jangan asal pilih aja guys. Ya intinya yang bisa diajak kerjasama lah. Biasanya ada juga supplier kelapa yang asal kirim aja guys, kelapanya pada cengkir-cengkir gitu, nggak ada isinya, cuma apa, bentuknya kelapa aja, dia nggak mikirin dalamnya bagus apa enggaknya gitu guys. Ada juga yang benar-benar serius lah gitu, milihin kelapa yang bagus buat lapak-lapak es kelapa itu guys. Salah satu faktor penting juga ya guys, cari supplier yang nggak ngasal lah gitu, nggak ngasal ngirim aja. Oh ya, buat rekomendasi itu biasanya ada sekarang banyak guys di grup Facebook pengusaha kelapa gitu guys. Kalian bisa di situ bisa lihat-lihat gitu guys, mana yang dekat gitu. Kalau misalnya nggak ada, biasanya kita belanja sendiri guys ke agen gitu kan. Sekarang banyak sih agen-agen kelapa gitu, kalian bisa milih-milih kelapa gitu yang seperti tadi lah tipsnya yang saya beri tadi. Terus suppliernya juga harus yang bertanggung jawab guys. Biasanya itu kendalanya sampah juga ya guys. Jadi kita tinggal nyiapin dari masukin ke karung, terus nanti tinggal kayak gini ya tuh. Nah ini
biasanya dari supplier itu ada yang berbayar, ada yang seikhlasnya, ada juga yang gratis ya. Gimana suppliernya sih guys? Kalau saya ini seikhlasnya ngasihnya guys. Kita modal karungnya itu 1.000 ya guys, tapi biasanya dibawa lagi sih sama mereka karungnya, biar cukup banyak itu apa, volumenya banyak, biar isinya banyak tuh dipotong-potong dulu guys. Nah kayak gini dibelah 4 gitu ya, jadi muat ke karungnya itu banyak, jadi kita nggak boros karung gitu guys. Disarankan untuk kelapa pemula itu mempunyai 2 atau 3 orang supply kelapa ya guys, biar bisa gantian nanti ngirimnya, diatur jadwal pengirimannya. Yang penting berkala ya guys, biar menjaga kualitas rasanya. Untuk video saat ini cukup sekian ya guys. Bila cara penyampaiannya masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya guys. Masih banyak tips and trik lainnya. Untuk dukung terus channel ini silahkan like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalam.